di Law Office Rudi Kagunang, kebetulan di podcast kami Rudi Kagunang Channel, kami baru selesai lakukan dialog hukum. Istilahnya membahas tentang fenomena advokat, dinamika profesi advokat, dan juga bagaimana organisasi advokat bekerja, melindungi anggota, merekrut anggota, terus membina anggota, dan lain-lain. Jadi terus selanjutnya kami juga membahas tentang Rasman. Jadi sudah panjang lebar tadi kami ulas ya. Bersama abang saya, Bang Petrus Balapationo, sarjana hukum, advokat senior kami, merupakan Vice President Kongres Advokat Indonesia, dan juga Bang Tobias, advokat dan Kongres Advokat Indonesia. Yang ditunggu-tunggu semua adalah abang saya, Dr. Boy Kanu, SHMA, merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Peradi Bersatu. Nah, yang kalian cari-cari kan selama ini, beliau yang merupakan organisasi yang dimana Rasman sekarang berada, dipecat oleh Bang Petrus dan kawan-kawan. Saya mau daftar langsung gua tolak, kan begitu organisasi kami. Silakan. Bang, bisa jelaskan maksudnya kedatangan abang ini untuk menjelaskan bahwa si Rasman ini memang tidak diterima atau gimana? Kalau kami tadi memang berdialog tentang bagaimana advokat, terus mengerucut ke bagaimana tentang saudara Rasman. Kita bercerita tentang perjalanan permasalahan mulai dari Kongres Advokat Indonesia Bang Petrus Balapationo, terus ke Kongres Advokat kami Pak Cucu, terus permasalahan dengan Ibnu Khaldun, dugaan tidak pidana sebagai dimaksud 263 dalam pemalsuan ijazah, sampai dengan bagaimana keanggotaan Rasman di Peradi Bersatu. Nah, kayak abang kami ya. Bang, tapi ini kan abang dari KAI Cucu, terus ini dari Peradi Bersatu, terus KAI ya. Ini tuh emang saling komunikasi gitu sebelumnya untuk supaya Rasman ini nggak ditolak atau gimana, Bang? Sebenarnya tidak ada yang merencanakan semua ini, tidak ada yang merencanakan, karena kami ini berada di organisasi advokat yang melakukan dugaan membuat gaduh ya, atau ya ada permasalahan macam-macam. Karena melewati tiga organisasi ini, maka secara langsung kami juga ikut bertanggung jawab, ya, ikut bertanggung jawab, menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada anggota advokat kami dan juga advokat organisasi lainnya. Tapi kemarin kan Rasman sempat gitu, diterima di Peradi Bersatu. Itu gimana itu? Kenapa dia sempat diterima? Mas Boy yang jelaskan. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, saya sebetulnya sebagai ketua umum menghindar tampil di dunia medsos atau dunia apa istilahnya media seperti ini. Tapi hari ini saya akhirnya bisa tampil karena harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu izinkanlah saya sampaikan bahwa saudara Rasman itu kan bergabung dengan Peradi Bersatu, kemudian diverifikasi. Sebelum bergabung diverifikasi. Nah, teman-teman pasti bertanya, kok verifikasinya cepat kilat? Itu super kilat. Hanya 1 hari selesai ya. Kenapa? Karena memang Rasman ini kan soal Rasman ini kan bukan calon advokat, dia kan advokat, sehingga yang kita verifikasi adalah berita acara sumpah dan 2 KTP. Ya, kalau dia penuhi syarat, ya akhirnya kita menerima. Walaupun saya istilahkan terlanjur menerima, dan oleh karena itu setelah kita melihat perkembangan terakhir ini, saya sedang menyusun tim penyusun untuk mengevaluasi. Jadi kita akan segera evaluasi tentang status saudara Rasman ini. Karena saya hanya mengatakan bahwa
Dewan Pimpinan Nasional Praja Bersatu sudah sepakat bahwa apabila saudara Rasman menjadi TSK, maka SK dan KTN dicabut. Kenapa? Karena kita tidak main-main. Organisasi Praja Bersatu itu bukan abal-abal. Ini perkumpulan advokatur Indonesia Bersatu itu bukan abal-abal. Itu sah secara hukum dan dia boleh beroperasi di Indonesia dan dia boleh menerima anggota sebagai calon advokat dan anggota yang sudah advokat mau bergabung dengan Praja Bersatu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima, hanya kita harus evaluasi. Ya, saya sebagai ketua umum kita harus evaluasi dan saya sedang menyusun timnya untuk mengevaluasi. Dengan berita-berita yang ada kita harus evaluasi. Apakah kita teruskan atau tidak? Menjadi TSK saja saya berjanji bahwa terjadi TSK atas diri Saudara Rasman, kita cabut KTA dan SK-nya. Bang Boy, Ya. tadi ada bahasa terlanjur. Ada bahasa terlanjur tadi dari Bang Ya. Boy. Nah, dalam arti kata berarti memang Bang Rasman ini masuk ke situ apakah tanpa sepengetahuan dari ketuanya atau lewat jalur cepat lah bahasanya? Ya, terlanjur karena saya harus membereskan internal ya. Saya menggunakan istilah terlanjur karena saya harus membereskan internal saya. Oleh karena kita akan evaluasi. Jadi terlanjur kita sudah terima, maka kita harus evaluasi. Setiap orang yang bergabung dengan anggota Praja Bersatu, dia harus dievaluasi. Karena Praja Bersatu itu dia punya kriteria-kriteria tertentu, ya kan? Dia harus seorang pemberani, berani karena kebenaran bukan karena kesalahan, ya kan? Dia juga harus menjadi orang yang berhikmat, ya kan? Dia juga punya kerinduan untuk membela kebenaran walaupun berkorban, ya kan? Dia juga harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Jadi menjadi seorang anggota Praja Bersatu, dia seorang petarung sejati, bukan pecundang. Di Praja Bersatu menjadi anggota Praja Bersatu, advokat yang bukan pecundang, tapi betul petarung yang berani karena kebenaran, bukan karena kesalahan. Apakah itu ada di diri Bang R sendiri maksudnya? Apa? Semua kriteria itu ada di diri Bang R. Sampai akhirnya Praja Bersatu memutuskan ya. Ya, saya bilang tadi, terlanjur artinya kita sudah berikan SK, kita sudah berikan KTA, dan semua orang diberikan SK, KTA harus dievaluasi. Apalagi khusus Saudara Rasman ini kan banyak berita negatif-negatifnya dibandingkan positif. Oleh karena kita akan evaluasi. Supaya apa? Supaya marwah dari Praja Bersatu ini tetap eksis. Dan disiplin ofisial mobile. Jadi pembela sejati itu betul-betul dia harus merawat, dia harus bertanggung jawab, dia harus melakukan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari Praja Bersatu. Kalau dia tidak sesuai dengan ADART, kita evaluasi dan kita bisa ambil keputusan yang lain. Kalau terdapat, yang paling penting adalah saya bilang tadi, kalau dia TSK, kita cabut SK dan KTA-nya. Makanya Namun, kemarin sempat melaporkan di Polda Metro ya. Oh, yang laporkan itu Iya, kami. gimana mungkin Baik. dijelasin Tadi kami Bang kali itu. Petrus? Hah? Jadi begini, kalau laporan mengenai Rasman diduga macam-macam itu, waktu di Polda hari Jumat kami melaporkan, pihak Polda menyatakan sudah sebelumnya ada 2 LP. Satunya itu dari kalau nggak salah Pak Riki, satunya dari Ibnu Khaldun, dan kami yang ketiga. Ya, awalnya pihak penerima laporan di Polda mengatakan ini kan laporannya sama tentang Rasman, orangnya sama, pasal yang diduga juga sama, 263 dan pasal 68 Undang-Undang Sisdiknas. Tapi setelah kita jelaskan legal standing kami bahwa ketika Rasman mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia, kalau pada akhirnya ketiga LP itu digabung menjadi satu, buat kami siapa saja menjadi pelapor, siapa jadi saksi, kita ikut saja. Memang awalnya ditolak, tapi setelah kita jelaskan legal standingnya, yang bagian penerima laporan setelah berkonsultasi dengan perwilanya mengatakan justru Kongres Advokat Indonesia paling berkepentingan Korban. sebagai korban langsung, karena data-data yang dia sampaikan masih tanda tanya, sehingga LP kami diterima.
Nah, sekarang kami menunggu penyidik akan memanggil para saksi yang telah kami sodorkan nama-namanya di penyidik. Nah, mengapa ini kita hari Jumat belum dipanggil lagi? Karena di bagian laporan mengatakan sudah ada 2. Jadi apakah laporannya Pak Rudi duluan, Pak Riki duluan, itu baru di Polda. Sementara Rasman ini kan ada juga laporan bukan pemalsuan, yang penipuan mengenai Bu Evi, Denis, Sumut, bahkan yang terbaru, maaf nih, pelecehan seksual itu loh. Itu di Bareskrim kalau nggak salah. Jadi kalau tidak salah mungkin sudah lebih dari 8 LP-nya. Nah, tapi artinya kan dugaan seperti kata rekan kami ini Pradi Bersatu, salah satu LP aja jadi TSK, Pradi Bersatu bersikap dong. Begitu. Berarti Oke. sekarang masih anggota Pradi Bersatu ya? Sementara. Pradi Bersatu Masih anggota dari Pradi Bersatu. Sampai saat ini Masih ya masih sampai tidak saat anggota. ini. Karena saya bilang tadi sudah terlanjur dengan KTA dan SK. Kita harus merawat dia, kita mesti membina dia. Siapa tahu di Pradi Bersatu orang itu bisa berubah. Harapan kita adalah menjadi advokat yang disebut official privilege. Profesi yang terhormat dan mulia. Terhormat dan mulia itu artinya apa? Artinya bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya dia bisa menampilkan sebagai seorang sosok pengacara, sosok advokat, sosok lawyer yang disegani. Disegani bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatan jahat, tapi karena dia mempertahankan kebenaran, keadilan ditegakkan. Itu poin pentingnya. Jadi mestinya orang yang bergabung di Pradi Bersatu, dia harus menjaga baik nama Pradi Bersatu. Kalau orang tidak bisa menjaga nama baik Pradi Bersatu, ya kita evaluasi. Oke, Pak Boy. Hasil evaluasinya ya kita harus ambil tindakan. Bang, yang menarik ini sudah beredar. Artinya ada berkas seorang Rasman belum lulus tapi sudah mendaftarkan menjadi calon. Maaf. Ada berkas beredar seorang Rasman belum lulus tapi sudah mencalonkan menjadi seorang anggota advokat. Menanggapinya gimana? Ya itu kan berita di luaran. Kita tunggu proses hukumnya. Karena kita ini official bila kita tidak bisa memvonis orang, kita bukan hakim. Hakim akan vonis, kita tunggu vonisnya, kita tunggu TSK-nya. Kalau TSK kita cabut SK-nya dan KTA-nya. Kan berita-berita ini kan kita proses hukum kan. Kita tunggu proses hukumnya Bang sampai di mana. Ya, saya berharap laporannya dicepat proses supaya kita tahu apakah betul dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dituduhkan atau tidak. Jadi kita tidak boleh bertindak sebagai seorang hakim. Tapi yang menarik kan di sini sistemnya seperti apa sih? Apakah orang itu harus lulus dulu atau belum lulus tapi sudah boleh mendaftarkan sebagai anggota Pradi Yang Bersatu? benar dia harus lulus dulu. Nah. Itu yang benarnya begitu. Nah. Ya kan? Tapi Bang Rasman kan waktu itu belum lulus kan? Nah itu Di- kami sebagai Pradi itu tidak memverifikasi itu karena dia bukan calon advokat. Jadi abang mesti tanya kepada KI-nya. Indonesia. Indasian Lubis. Ya. Jadi begini, Gimana? dia dipecat karena syarat calon advokatnya itu masih tanda tanya. Baik ijazah, pendidikan, KTP-nya. Awalnya kita tidak mau melakukan langsung pecat, tapi setelah dikonfirmasi mengenai ijazah, salah satu syarat saja. Ijazah dari Kementerian Dikti menyatakan bahwa ijazahnya tidak terdaftar, maka kami bersikap. Sementara rekan saya yang Pradi Bersatu, alasan menerima Rasman karena Rasman datang bukan sebagai calon advokat. Dia datang sudah advokat, di mana syaratnya hanya melampirkan BAS. Itu beda, harus dibedakan. Jadi kalau orang berpindah organisasi yang sebelumnya apa? Tunggu. Jadi organisasi yang sebelumnya memverifikasi kan bermasalah sekarang. Sementara dari Pradi Bersatu menerima dia karena dia bisa melampirkan bahwa saya advokat. Dibuktikan dengan apa? Ada BAS-nya. BAS-nya dari PT Ambon. Maka rekan kami mengatakan, Bang kami terima dia kan bukan calon advokat. Pindahan dari organisasi advokat yang dibuktikan dengan ada BAS. Jadi dua hal berbeda. Nanti kalau misalnya laporan mengenai calon advokatnya bermasalah, sementara ujungnya sudah ada BAS kan, prosesnya yang salah kan, kira-kira begitu. Ya, itu bedanya. Ya. Gitu. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Bang Boy, tadi kan Rasman sebelumnya sempat
menyatakan bahwa emang kalau dia ada masalah dengan dirinya gitu, kayak hal-hal yang buat dia nggak masuk Pradi Bersatu, dia bakal mengundurkan diri gitu katanya bang. Itu abang ntar bakal membiarkan dia mengundurkan diri apa emang langsung pecat aja? Ya, saya cuma menyatakan bahwa ketika dia TSK, kita cabut SK-nya, ya kan? Soal dia mengundurkan diri atau tidak itu kan bukan urusan saya, urusan kita, urusan Pradi Bersatu adalah ketika mengetahui bahwa seseorang seperti Bang Rasman ini dia jadi TSK, ya kita cabut SK dan KTP aja, ya cabut, itu saja. Jadi urusan dia itu mengundurkan diri ya itu urusan dia kan. Jadi urusan kita. Jadi nggak diskusin dulu ya mau mengundurkan diri atau langsung Ya. itu langsung aja berarti ya. Ya. Oke. Bang Gitu Rudi aja. Hah? sendiri ngelihatnya gimana bang? Maksudnya Rasman dari Dengan satu konflik tempat, ini. iya maksudnya dari satu tempat terus pindah ke sini, ditolak, akhirnya masuk ke sini. Apakah ini semacam kayak dia mencari perlindungan atau gimana? Udah, ya otomatis begitu juga ya, supaya mungkin dengan ada seorang advokat dengan terdaftar menjadi anggota organisasi advokat kan mempunyai legalitas untuk beracara ya. Saat sidang kan hakim Nah, meminta kan harus tunjukkan ini. Kamu punya kartu apa? Kalau tidak punya kartu, ya udah tunggu di luar kan begitu. Jadi di sini memang dia mencari legalitas untuk bersidang. Dulu dipecat Bang Petrus, ya terus daftar ke saya kan. Kita ndak bukakan pintu, lari lagi kan ke itu, ya begitu. Karena yang dia butuh kartu. Nah, Oh, atau legalitas. Siap kita bersidang kan selain bas dari pengadilan tinggi, Kartu beracara ya? kartu beracaranya hakim akan tanya. Dulu di organisasi Yang dikeluarkan mana? oleh organisasi. Itu. dulu saya kan baru ngomong, kalau dia mau daftar, nanti akan kami verifikasi. Dia udah, karena saya ngomong gitu, dia langsung pindah kan. Ini kalau dengar lagi Pak Ketua Umum ngomong gini, nggak tahu lagi pindah-pindah kan gitu. Jadi pada dasarnya, kalau kami kan lebih daripada itu kita berdialog tentang penguatan advokat, Bagus sekali. penguatan profesi advokat sebagai penegak hukum, supaya profesi ini mendapat tempat di masyarakat, gitu ya. Bang, apa ngelihat garis mana dari ini kan masing-masing dari ketua ini, ketua ini, ketua Ya. ini. Nah, Bang Rasman sendiri bisa dibilang itu sudah melanggar kode etik dari pengacara sendiri. Nah, itu di Bang Petrus yang sudah pernah menjadikan anggota dia. Nah, maksudnya dengan dia punya masalah A, B, bahkan yang terbaru ini pelecehan seksual ini. Jadi begini, seseorang anggota organisasi advokat bisa diadili Dewan Kehormatan sepanjang masih anggota. Sepanjang masih. Masalah Rasman ini dilema buat Kongres Advokat Indonesia. Ketika rapat untuk proses pemecatan, dia mengundurkan diri. 5 menit sebelum rapat, kita menerima surat pengunduran diri. Jadi bagaimana dia diadili kalau bukan anggota? Ini memang dilema. Dan hampir itu di semua organisasi, seseorang diadukan, begitu dengar mau disidangkan, pindah. Saya bukan anggota kalian lagi. Jadi putusannya tidak mengikat, kira-kira begitu. Memang ini gaya-gaya pengacara begitulah. Yang menarik kita ngobrolin sanksi nih bang. Selain pemecatan, kalau memang terbukti bersalah, sanksinya apa lagi sih bang? Pidana kah atau ada? Jadi begini, di unsur yang organisasi lain? khusus Kongres Advokat Indonesia, Oke. sanksi di pasal 14 Anggaran Dasar, peringatan lisan, peringatan besar, artinya berpraktek, dilarang berpraktek, ya, dan yang terakhir adalah pemecatan. Gitu. Jadi dia ini kan sudah dipecat. Di satu hal kita mau pecat, dia mengundurkan diri. Jadi mau pakai bagaimana? Sementara anggaran dasar mengatur yang dapat diadili oleh Dewan Kehormatan adalah para anggota. Jadi kalau toh putusannya keluar, tidak bisa dia eksekusi, tidak bisa apa-apa. Dia bilang saya bukan anggota lagi. Lalu lompatlah ke Kongres Advokat Indonesia, Pak Rudi mereka, Pak Cucu. Di sana Kita baru mau diperiksa, baru mau verifikasi identitas datanya, sudah benar diri. sudah mengundurkan. Lalu diterima oleh rekan kita, Pradi Bersatu.
Nah, yang kalau kata itu- Pak Rudi tadi sudah terlanjur diterima, nanti mau dievaluasi atau apalah Ya. kata-kata beliau tadi lah. Ya. Ya kan? Ada sanksi pidananya nggak sih? Loh, kalau pidana itu Kode kan etik itu tidak ada pidananya. tidak ada pidananya. Ya, sanksi secara etik tidak ada pidananya. Hanya Tapi administrasi aja. Ya? betul. Iya. Tapi melihat dinamika yang berkembang di masyarakat, begitu banyak LP, ya kita tidak berharap satu kena, tapi kalau bisa nggak usah supaya dia bersih kan gitu loh. Tapi dari 8 atau 9 LP kalau satu aja yang kena, ya pidananya di situ. Iya. Kami sih tidak berharap dia kena satu, biar semua apa yang dilaporkan orang itu tidak benar gitu. Ya toh? Contoh laporan kami mengenai ijazah, sepanjang dia bisa buktikan dan polisi mengatakan, laporan Kongres Advokat Indonesia dia bisa buktikan ijazahnya benar, berarti SP3 kan? Kan kita lapor juga dugaan, ya udah berarti syukur dah, berarti dia benar kan? Tapi kalau sekian banyak laporan, salah satu aja, ya. gitu loh, ya udah pidananya di situ. Kemarin yang bersangkutan sempat menunjukkan bukti-bukti kalau yang bersangkutan ini benar lulusan sarjana hukum. Menanggapinya gimana? Ya Prof. kan ada bagian Dan Nah, validasi, itu di bidang verifikasi, saya itu. urusan penyidik lah itu. Itu kan berhubungan dengan klien saya, ya Universitas Ibnu Khaldun, ya kan? Ya, benar. Itu saya sudah jelaskan ulang itu. Jadi sudah ada pelaku pemalsuan akta, menghidupkan kembali yayasan lama, terus mendirikan Ibnu Khaldun di Jalan Buaran Raya nomor 1, itu sudah dinyatakan palsu. Lah kalau membangun sebuah lembaga dengan akta palsu, produk apapun dari lembaga tersebut adalah tidak sah pula, kan begitu apa? Gitu. Tidak usah kita bertele-tele. Saya sudah sering katakan, kalau saudara menganggap ijazahnya asli, gampang pembuktiannya, legalisasi ke Kementerian Pendidikan Nasional kan? Tinggi. Pendidikan tinggi. Pendidikan Ya sudah, kalau dikeluarkan, oh sesuai dengan aslinya, berarti sah. Gitu aja. Tapi kan dalam perspektif kalau dia seorang advokat, menurut saya, ini kan sekarang kan kemarin dia sedang buat beberapa status yang menganggap dia sah kan, dia mengkanter laporan-laporan terkait palsu itu, Iya. dia mengatakan saya punya ijazah sah, belum. Dia sebagai advokat seharusnya adanya laporan itu, jangan dulu mengatakan itu sah, itu mendahulukan pengadilan dong, biar ada berproses dulu, adanya putusan pengadilan, itu yang menentukan oh ini benar-benar asli atau tidak. Nah ini dia sudah terlanjur mengklaim bahwa sah. Itu seorang advokat nggak boleh kayak gitu. Karena Sesuatu harus dalam kami proses. punya pembanding dari dikti, jawaban dikti Ya. menyatakan ijazah atas nama Rasman nomor induk sekian itu tidak terdaftar. Lah kalau tidak terdaftar, berarti kalian udah pintar semua nih. Lebih dari advokat kalian ini. Ya kan? Gitu loh. Bukan hanya istilahnya hiburan aja kan? Kita kalau punya klien, dia lapor, "Pak, ini apa sertifikat rumah saya kok kayaknya palsu." Oh, gampang tesnya. Bawa ke BPN. Bawa ke BPN, Nanti ada ada verifikasi. nah lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Ya, untuk- Oh, ini alsi barangmu, ini palsu barangmu. Ah, sama dengan ijazah kita nih. Ya. Kita ini lulus S1 semua nih. Kalau mau lamar-lamar apa kan butuh legalisasi nih. Ya, legalisir kan. Legalisir. Nah, kita pergi aja ke situ legalisir. Kalau oh ya sama dengan aslinya. Kalau wih, ijazah lu enggak terdaftar ini. Waduh, repot ini. Yang terjadi di KAI itu Harusnya saudara Rasman kalau begini lapor yayasannya, lapor kampusnya, kan begitu. Kalau jadi korban. anggap saja dia korban kan. Saya itu sudah buka diri Pak. Pertama Pak, saya sudah buka diri. Ayo semua yang pernah berkuliah di Ibnu Khaldun, yang ijazahnya saat diverifikasi di Kementerian Pendidikan itu tidak terdaftar, ayo saya bantu. Saya itu sudah buka pintu. Ayo saya bantu. Begitu loh. Bukan di malah saya asli saya palsu, bukan. Ayo saya bantu mengecek. Ya. Kalau Anda palsu, Anda korban, kita cari jalan keluarnya. Ya. Dunia pendidikan tidak bisa ditinggalkan begini. Ada kewajiban pemerintah untuk melindungi, mengatur, Ya. gitu supaya tidak mudahnya orang masyarakat yang buat sekolah, terima mahasiswa, pas keluar ijazah tidak bisa lamar untuk apa-apa. Nah, tapi kalau bisa lamar untuk apa-apa ternyata itu tidak benar, muncul permasalahan hukum, kan begitu? Nah, gitulah. Oh, wartawan itu udah lebih pintar dari wartawan, ya kan? Tapi kalau tetap ngotot, patut diduga Ya. bukan korban, tapi pengguna Ya, menggunakan. menggunakan.
Jadi laporan kami di Polda itu menggunakan, karena kita tidak tahu siapa yang mencetak, siapa yang membuat. Ya, yang jelas digunakan sebagai syarat kelengkapan. Gitu. Gitu kan? Nah, ini mudah nih perkara, mudah, gitu. Apalagi nanti kalau kalau Pak Ketua bilang, ijazah lu verifikasi dong, nanti antar ke sini paling mati udah. Sorry, izin komandan, ini abang saya, abang saya yang senior kami yang selalu kita minta pendapat di Jakarta, abang saya Bang Petrus, abang saya Bang Boy. Kami supaya tidak ada rasman 2 menit ini akan terjadi kembali oleh para advokat-advokat lain, langkah upayanya seperti apa sih Bang? Mencegah ya, supaya tidak ada lagi yang namanya kasus seperti ini. Sebenarnya harus jalan, artinya Organisasi sarjana hukum, ikut pendidikan, magang, baru ajukan penyumpahan. Sementara data Pak Rasman ini belum sarjana hukum, sudah ikut ujian, sudah dinyatakan lulus, belum magang, sudah disumpah. Nah, ini kebolak-balik. Semua terbalik-balik gitu loh. Dia ijazahnya dikeluarkan Juni 2014. Dia dinyatakan ikut pendidikan Februari 2014. Dinyatakan lulus organisasi Mei 2014. Kalau dinyatakan lulus Mei 2014, berarti lantiknya Mei 2016. Dilantiknya November 2015. Nah, belum mencapai 2 tahun magang. Kan syaratnya advokat itu sebelum beracara magang. Kenapa harus magang? Ada manfaatnya. Seorang advokat lulus harus magang, kenapa? Diperlukan untuk menambah pengetahuan hukumnya, menambah wawasan hukumnya, mengetahui tentang etika beracara, etika menjadi advokat, melayani klien, berhubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain, berhubungan dengan masyarakat. Nah, itulah pentingnya magang. dalam menjalankan hukum acara. Oke. Bang, di terakhir Bang, mungkin ada pesan-pesan atau saran buat Bang Rasman ke depannya? Oke. Kalau saran pesan kita sudah bicara tadi abang-abang saya bahwa ke depan kita seluruh akan menginisiasi ya untuk mengumpulkan seluruh organisasi advokat di Indonesia. Kita berkumpul bagaimana mencari solusi jalan keluar tentang dunia advokat, profesi advokat. Bagaimana semakin bagus ke depan, mungkin kita akan punya rencana, abang-abang sudah sampaikan tadi, akan mengusulkan dibentuknya Dewan Advokat Nasional. Kita meminta pemerintah ikut andil, ikut masuk mikirkan, jangan dipanggil dulu tapi kewajiban mengatur. Dalam satu kode etik ya. Karena kita adalah penegak hukum. Nah itu, penting itu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya teman-teman.